Swastiastu. Baik, perkenalkan nama saya Kadek Yogi Kirartawan dengan NIM 231 505 1047 dari Prodi PTI. Pada video ini saya akan menjelaskan atau mendemokan hasil pemrograman code pada proyek yang sudah saya buat, yaitu eh, generate atau generasi pantun berbahasa Indonesia menggunakan model LSTM. Nah, di sini saya sudah membuat sebuah code pemrograman menggunakan Google Colab, yang dimana untuk proses pengkodeannya saya menggunakan Google Colab agar step by stepnya bisa dilakukan dengan baik dan benar. Agar tidak berlama-lama, di sini saya akan menjelaskan untuk code atau pemrogramannya, yaitu pada bagian pertama atau pada sel pertama kita akan menghubungkan Google Colab dengan Google Drive. Nah, untuk proses penghubungannya kita menggunakan source code seperti ini. Nah, jika sudah eh, melakukan penghubungan antara Google Colab dengan Google Drive, maka akan muncul sebuah apa namanya, proses runningnya itu sudah berhasil, yaitu akan muncul seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan melakukan proses import Liberty Pandas menggunakan eh, fungsi atau code seperti ini, import pandas SPD. Nah, setelah sudah mengimportkan library pandasnya, kita akan melakukan pengunggahan file dataset ke dalam Google Colab-nya. Untuk proses ini kita menggunakan code seperti ini. Nah, jika sudah, maka akan muncul eh, pemilihan file yang akan kita upload. Nah, di sini saya sudah melakukan proses pengimportan atau mengupload dataset yang saya gunakan, yaitu dataset pantun underscore dataset.csv, yang dimana pada proses ini datasetnya itu akan diupload ke Google Drive, yang nantinya kita akan gunakan dataset ini sebagai data untuk melakukan proses training dan juga generate dari project yang kita buat. Nah, selanjutnya setelah datasetnya sudah diupload, kita akan membaca dataset yang sudah kita upload atau dataset pantunnya. Nah, untuk proses membaca datasetnya, saya menggunakan apa namanya, program seperti ini. Dan setelah kita menggunakan programnya, setelah kita running akan memunculkan sebuah informasi yang bisa dilihat pada layar. Nah, di sini kita bisa melihat informasi yang tertera, yaitu ada 5 kolom, yaitu yang pertama ada kolom ID, kemudian ada kolom teks pantun, dan selanjutnya ada kolom baris sampiran, selanjutnya ada baris isi, skema rima, dan juga jumlah suku kata. Nah, untuk kolom itu ternyata jumlah itu ada 6. Nah, setelah kita melakukan apa namanya, load dataset pantunya, selanjutnya kita akan menampilkan informasi dari dataset yang sudah kita upload. Nah, untuk menampilkan struktur dari datasetnya, kita hanya perlu memanggil eh, atau menggunakan code seperti ini, dan otomatis setelah kita running akan memunculkan hasil struktur dari dataset yang sudah kita upload tadi. Untuk hasil datasetnya akan muncul seperti ini, sama seperti eh, apa namanya, saat kita melakukan proses pembacaan dataset pantunnya. Akan ada kolom ID, teks pantun, baris sampiran, baris isi, skema rima, dan juga jumlah suku kata. Nah, setelah proses ini kita sudah apa namanya, implementasikan, selanjutnya kita akan melakukan proses pemilihan dari kolom teks pantunnya. Nah, dari keenam kolom ini
Saya hanya menggunakan satu kolom yang saya gunakan untuk melakukan proses training dan juga proses generate pada project LSTM ini. Nah, dari dataset pantun tersebut, saya hanya menggunakan kolom teks pantun untuk melakukan nantinya untuk proses trainingnya. Nah, di sini sudah muncul kolom teks pantunnya yang memiliki karakter-karakter seperti ini. Nah, selanjutnya, setelah kita melakukan pemilihan kolom teks pantun, kita akan melakukan proses preprocessing data pantunnya. Nah, proses preprocessing ini kita gunakan atau kita implementasikan sebelum kita melakukan proses training. Nah, untuk melakukan proses preprocessing yang pertama, saya menggunakan eh, apa namanya short code seperti ini. Setelah itu, eh, setelah melakukan preprocessing, eh, selanjutnya kita akan menggabungkan seluruh teks pantun menjadi satu kesatuan teks. Nah, pada proses ini kita hanya perlu memasukkan code seperti ini agar semua teks pantunnya itu menjadi satu kesatuan. Dari kolom teks pantun yang tadi itu ada banyak banyak pantun. Nah, kita akan menggabungkannya menjadi satu kesatuan. Nah, selanjutnya kita akan melakukan penyimpanan dari korpus ke dalam file yaitu berupa txt. Nah, dari semua file eh, teks dari pantun txt-nya itu kita akan melakukan proses korpusnya menggunakan shortcode seperti ini. Nah, setelah itu kita akan menyimpan hasil korpus itu ke dalam bentuk txt dengan nama file pantun.txt yang nantinya eh, file ini akan tersimpan pada Google Drive. Nah, di sini saya membuat sebuah eh, skema yaitu print pantun.txt berhasil dibuat. Nah, jika pada proses running eh, apa namanya muncul pantun txt berhasil dibuat, berarti file yang pantun txt itu sudah berhasil kita simpan pada Google Drive. Nah, pada proses ini saya menggunakan encoding UTF-8 untuk membaca seluruh pantun yang berbahasa Indonesia dan juga memiliki karakter-karakter yang unik agar dapat dibaca dengan baik dan benar. Nah, selanjutnya eh, apa namanya proses selanjutnya akan kita akan melakukan proses verifikasi isi dari file datasetnya. Nah, di sini saya akan melakukan eh, proses apa namanya verifikasi file datasetnya menggunakan shortcode seperti ini. Dari kita akan memanggil atau membuka pantun.txt yang sudah kita eh, buat atau simpan sebelumnya. Kita panggil. Kemudian kita akan apa namanya menampilkan 1.500 karakter pada file pantun.txt tersebut. Nah, untuk outputnya akan menghasilkan seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan melakukan proses pengunduhan file dataset hasil dari processingnya. Nah, untuk shortcode-nya kita hanya perlu memanggil seperti ini dan file download pantun.txt-nya akan melakukan eh, apa namanya proses install dari pantun.txt-nya, yang dimana nanti file ini yang kita akan gunakan sebagai dataset untuk melakukan proses trainnya. Nah, selanjutnya ini proses pembangunan dan juga pelatihan dari model LSTM. Nah, ini merupakan proses yang paling penting pada apa namanya proyek ini.
yang dimana kita akan melatih dan membangun sebuah model yang nantinya model tersebut akan kita gunakan untuk melakukan generasi untuk menghasilkan sebuah karakter pantun yang baru. Nah, di sini saya sudah membuat shortcode dari proses pembangunan dan juga pelatihan model LSTM-nya. Nah, di sini kita menggunakan library seperti ini. Ini adalah library-library yang dibutuhkan pada proses pembangunan dan juga pelatihan model LSTM-nya. Selanjutnya, pada shortcode eh, pembangunan dan pelatihan ini, kita akan pertama membaca isi dari apa namanya file preprocessing yang sudah kita download tadi, yaitu pantun.txt-nya. Kita akan memanggil dengan menggunakan shortcode seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan melakukan proses pembacaan string hanya menggunakan code ini. Dan kemudian kita akan merubah apa namanya karakter yang memiliki huruf besar agar semua hurufnya itu menjadi kecil. Selanjutnya saya melakukan pembatasan pada karakter datasetnya yang dimana saya hanya menggunakan 100.000 karakter pada file pantun.txt-nya untuk melakukan proses trainingnya. Nah, di sini saya hanya membatasi 100.000. Nah, setelah kita melakukan proses pembatasan pada datasetnya, kita akan langsung apa namanya masuk ke dalam proses pembentukan vocabulary-nya, yang dimana pada proses ini kita hanya menggunakan code seperti ini. Nah, selanjutnya saya akan melakukan proses pembentukan sequence dari input untuk input dan juga targetnya dengan panjang sequence-nya itu 50. Nah, nantinya sequence ini saya hanya gunakan untuk batasnya itu 50. Nah, setelah saya membentuk sequence input targetnya, saya langsung melakukan proses normalisasi dari sequence di atas. Nah, untuk proses normalisasinya, untuk shortcode-nya bisa dilihat pada layar. Saya menggunakan shortcode seperti ini. Ya, yang dimana shortcode ini eh, kita gunakan normalisasinya. Setelah itu, eh, pada proses selanjutnya, saya akan melakukan proses pemodelan LSTM-nya. Nah, di sini saya menggunakan model add LSTM yaitu 128, yang dimana artinya 128 unit memori itu kita gunakan agar seimbang antara akurasi dan juga waktu trainingnya. Selanjutnya model add dropout 0.2 yang dimana saya gunakan untuk atau agar model itu tidak menghafal datasetnya. Selanjutnya ada model compile yang dimana eh, ini digunakan untuk menargetkan berupa eh, one hot encodingnya. Nah, setelah itu baru kita akan melakukan proses callback selama trainingnya. Nah, pada checkpoint sama dengan model checkpoint ini berfungsi untuk menyimpan model dengan nilai loss terbaiknya. Nah, untuk model nilai loss terbaiknya, saya akan menyimpannya pada file Google Drive, yaitu My Drive pada folder final project Pantun. Nah, di dalamnya ada eh, apa namanya file dari proses loss terbaiknya, yaitu saya beri nama base model Keras. Nah, selanjutnya saya melakukan early stop. Nah, pada early stop ini
digunakan untuk menghentikan training secara otomatis. Nah, saya menggunakan monitor loss patience 5 yang artinya eh, trainingnya itu akan berhenti secara otomatis apabila nilai loss-nya itu turun dan tidak ada perubahan sebanyak 5 kali berturut-turut. Maka sistem akan melakukan proses penghentian pada proses trainingnya. Nah, selanjutnya saya melatih model STM-nya menggunakan eh, EPO sebesar 150 dan juga apa namanya batch size-nya itu sebesar 256. Nah, EPO 150 yang saya gunakan ini berarti apa namanya model yang saya akan pelajari itu dari seluruh dataset pantunnya itu akan secara penuh belajar sebanyak 150 kali. Dan juga untuk batch size 256-nya ini kita akan melakukan apa namanya eh proses pelatihan pada modelnya itu akan memproses 256 data sekaligus dalam satu waktu sebelum memperbarui parameter ataupun bobotnya. Nah, setelah kita melakukan eh, proses trainnya akan muncul informasi seperti ini. Nah, total karakter yang saya gunakan yaitu sudah saya tadi tulis yaitu 100.000. Untuk jumlah vocabnya yaitu ada 31 dan juga total patterns-nya yaitu ada 99.950. Nah, di sini akan muncul eh, model sequentialnya yaitu berupa layar type, output shape dan juga parameternya. Nah, di sini sistem akan melakukan proses train dengan epoch dimulai dari epoch 1 sampai dengan epoch 150. Nah, bisa dilihat eh, saya sudah melakukan proses train modelnya dari epoch 1 sampai ke epoch mohon maaf ke epoch 150. Nah, di sini kita bisa melihat selanjutnya setelah melakukan proses train datasetnya, saya menampilkan grafik hasil trainnya atau hasil lossnya. Nah, untuk proses ini saya menggunakan shortcode seperti ini dan akan memunculkan sebuah eh, image atau gambar grafik train loss model SDM-nya seperti ini. Nah, bisa dilihat grafiknya mulai dari nilai loss 2,8 sekian sampai eh, yang paling kecil yaitu pada nilai 140-an. Nah, di sini kita bisa cek untuk nilai epoch yang pertama. Nah, untuk epoch satunya itu, oh ternyata dari oh sudah benar dari epoch 2,8787. Nah, untuk nilai epoch atau nilai loss terbaiknya, kalau tidak salah tadi dari gambarnya itu ada di nilai 140-an. Kita bisa cek 148. Ah, ini nilai epoch terbaiknya yaitu pada epoch ke 147 dengan loss yaitu 1,4705. Nah, ini merupakan nilai epoch terbaik dari proses trainingnya. Nah, setelah kita melakukan proses train datanya, nah kita akan melakukan verifikasi model hasil trainingnya. Nah, di sini saya hanya menggunakan shortcode seperti ini. Nah, untuk proses verifikasi datanya, kita mengambil file yang disimpan eh, di Google Drive.
yaitu ada pada file drive, my drive, dan juga final project. Nah, di sini akan muncul, di sini muncul base model pantun Keras. Nah, file itu akan kita gunakan untuk proses verifikasinya. Nah, setelah melakukan proses verifikasi, di sini saya melakukan proses penghubungan kembali ke Google Drive-nya, yang dimana ini untuk jaga-jaga, siapa tahu ada proses antara Google Drive itu tidak terhubung dengan Google Colab-nya. Nah, selanjutnya ini merupakan proses akhir dari project ini, yaitu melakukan generate pada pantun menggunakan model LSTM-nya. Nah, untuk library yang dibutuhkan ada ini. Nah, selanjutnya kita akan melakukan generate-nya itu menggunakan eh, shortcode seperti ini yang digunakan untuk membaca datasetnya. Nah, untuk raw text ya ini sama seperti pada code trainnya, yaitu sebesar karakter batasnya itu 100.000. Untuk vocabulary-nya juga sama seperti di atas. Sequence-nya juga sama. Nah, untuk selanjutnya proses pembangunan arsitektur model. Nah, saya menggunakan shortcode seperti ini. Ini juga sama sebenarnya pada code trainingnya. Kita hanya memanggil apa yang sudah kita buat pada code trainingnya. Nah, baru ini merupakan bagian yang paling penting pada proses generate-nya. Nah, di mana kita akan memanggil hasil dari em, proses dari model terbaiknya atau nilai loss terbaiknya, kita akan panggil yang tadi kita simpan pada file base model pantun. Kemudian kita akan memanggilnya untuk melakukan proses pemodelan hasil trainnya. Nah, jika sudah dipanggil, eh, lanjutkan ke proses pengkompilan kembali kepada model sebelum digunakan untuk melakukan prediksinya. Nah, di sini saya menggunakan compile model seperti ini. Nah, jika sudah, kita akan lanjut pada proses penentuan seed-nya. Yang dimana pada proses ini untuk shortcode-nya bisa dilihat pada layar. Nah, yang dimana shortcode ini berfungsi untuk mengubah indeks dari nilai numerik yaitu kembali menjadi sebuah nilai karakter. Yang tadi nilai karakternya kita ubah ke nilai numerik menggunakan normalisasi. Nah, setelah kita melakukan proses train dan juga sudah menghasilkan sebuah model dengan nilai loss terbaik, nilai numeriknya itu kita akan ubah kembali untuk menjadi karakter, yang dimana karakter ini yang nantinya akan dioutputkan menjadi sebuah pantun. Nah, di sini saya menggunakan code for for i in range 500 yang digunakan untuk menghasilkan 500 karakter baru agar menampilkan apa namanya pantun dari 100.000 karakter yang sudah kita gunakan sebagai apa namanya dataset. Untuk code ini digunakan untuk mengubah sequence menjadi input LSTM. Code ini digunakan untuk melakukan prediksi karakter berikutnya. Selanjutnya code ini digunakan untuk mengambil karakter dengan probabilitas terbesar, mengubah indeks menjadi karakter, dan juga menambahkan karakter hasil prediksi ke teks. Nah, setelah kita melakukan atau membuat shortcode di atas, untuk semua hasil generate-nya, di sini saya membuat untuk outputnya akan disimpan pada drive dengan saya beri nama yaitu hasil generate pantun, yang dimana nanti ketika kita sudah melakukan running, maka hasil atau output dari proses generate-nya akan disimpan pada
file txt dengan nama hasil generate pantun. Nah, di sini langsung saja eh, saya sudah melakukan proses generate dari LSTM-nya. Nah, akan memunculkan sebuah eh, karakter atau bisa disebut dengan pantun yang dihasilkan dari 100.000 karakter sebelumnya, kemudian diubah atau dilakukan proses train untuk menghasilkan nilai loss baik dan juga proses generate-nya. Nah, untuk hasilnya bisa dilihat pada layar. Untuk hasil generate-nya ada seperti kata anak gembala meniup suling, bunyi merdu di padang rari, jika angin hidup berarti terara sang dan menyang. Nah, eh, untuk hasil generate-nya ini, untuk pantunnya itu mungkin belum apa namanya optimal untuk hasil eh, apa namanya generisasi dari karakter karakter yang dibuat dari proses generate-nya. Nah, mungkin nanti apabila ada waktu, mungkin saya akan melakukan proses pencarian apa namanya train terbaik lagi untuk melakukan proses generate-nya agar lebih optimal dan bisa membentuk sebuah pantun yang memiliki arti dan makna yang jelas, rima yang jelas, dan juga sesuai dengan kaidah-kaidah dari pantunnya. Nah, sekian penjelasan mengenai shortcode implementasi LSTM pada generalisasi pantun berbahasa Indonesia. Saya mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya tutup dengan Pranamo Santi. Om Santi 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 Om.